Reading ini bercerita tentang seseorang yang sudah mengalami banyak kejadian dalam hidupnya. Di masa lalu, orang ini menerima banyak peristiwa yang mengguncang emosinya. Saat ini emosi tersebut seringkali menguasainya, terkadang orang ini sering menangis tanpa disadari. Banyak kebingungan dan kebuntuan dalam hidupnya, seolah tidak ada arah yang benar untuk dituju. Beberapa yang resonet, trauma hidup yang pernah terjadi berasal dari orang yang pernah sangat dipercayai. Pengkhianatan besar pernah terjadi dalam hidupnya. Pengkhianatan ini berasal dari orang yang seharusnya menjaga dan menyayangi orang dalam reading ini. Rasa sakit terkhianati membentuk emosi dan pikiran orang ini untuk selalu ke arah negatif, berpikir menjadi negatif, emosi pun mengarah ke emosi negatif. Terkadang orang ini sering berbicara negatif tentang dirinya sendiri dan sangat menghakimi diri sendiri. Namun, semesta mengirim seseorang untuk mendekati orang dalam reading ini. Seseorang ini membawa kebaikan untuknya. Tetapi energi orang dalam reading ini berusaha memblokir orang baru yang datang kepadanya. Semua itu karena orang dalam reading ini masih belum bisa melepas rasa sakit hati akibat pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu. Di susunan kartu terlihat juga tentang orang dari masa lalunya yang benar-benar tega melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan itu terasa sangat menyakitkan, karena sosok masa lalu sangat dipercayai oleh orang dalam reading ini. Yang sangat menyakitkan adalah rasa tertipu yang berasal dari sikap atau perilaku sosok masa lalu, yang tidak terlihat seperti pengkhianat. Bisa jadi orang dalam reading ini justru mendapat fitnah kejam dari sosok masa lalu, yang berusaha membersihkan namanya dengan menyebarkan berita, bahwa kesalahan sebenarnya berada di pihak orang dalam reading ini. Banyak manipulasi dan drama kebohongan dari sosok masa lalunya. Hal tersebut sangat menyakitkan dan melukai orang dalam reading ini, lukanya sangat dalam. Tidak heran jika secara emosi orang ini sangat labil, dan pikirannya jadi gampang menjudge orang lain. Itu semua adalah sistem perlindungan yang otomatis dilakukannya, karena tidak ingin terluka lagi. Pengkhianatan itu sangat kejam, dan orang dalam reading ini sudah menaruh kepercayaan sangat besar kepada sosok yang mengkhianatinya. Artinya sosok tersebut tidak mungkin melakukan pengkhianatan, apalagi ditunjang dengan sikap yang seolah-olah memahami agama, spiritual, dan lain-lain. Contoh pengkhianatan itu seperti sahabat dekat yang berselingkuh dengan pasangan kita, atau saudara yang menjadi pengatur keuangan, justru membawa kabur semua uang kita. Sangat menyakitkan bukan? Saya saja merasa ikut tersakiti dan ingin menangis membayangkan pengkhianatan yang terjadi pada orang dalam reading ini. Kembali ke susunan kartu yang menceritakan energi dari orang baru yang berusaha mendekati orang dalam reading ini. Orang baru tersebut tidak mengetahui latar belakang dari orang dalam reading ini. Orang baru ini membawa angin baru, cinta baru, dan ingin membuka awal baru untuk mereka berdua. Orang baru ini juga pernah mengalami banyak kejadian dalam hidupnya, tetapi dia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Lingkungan yang berkasih sayang membentuknya menjadi pribadi yang menyelesaikan masalah yang datang dengan cara damai. Dan memandang orang lain serta semua kejadian adalah bagian dari skenario hidup yang memberi banyak arti dan manfaat untuk diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa di sini dia terbaca sangat menyayangi orang dalam reading ini. Kerja keras orang dalam reading ini untuk dirinya sendiri, tampaknya menjadi perhatian orang baru yang datang kepadanya, dan selalu terlihat membangun tembok terhadap orang lain juga menarik perhatian orang baru tersebut. Ada pendekatan cerdas yang dilakukan oleh orang baru ini, yaitu melakukan pendekatan secara intelektual. Mereka sering berbincang mengenai hal-hal intelektual, seperti bertukar pikiran mengenai hal apapun. Pendekatan itu kebanyakan dilakukan melalui media, misalnya WhatsApp, Messenger, dan lain-lain.
Jadi, orang baru ini mendekati tidak dengan fisik, dan hal itu membuat orang dalam reading ini merasa aman. Sepertinya, emosi dan pikiran orang dalam reading ini selalu mencari dan sangat mendambakan keamanan, karena akibat dari masa lalunya membentuk banyak rasa tidak aman dalam dirinya. Orang baru itu terbimbing oleh ilahi dan semesta untuk melakukan pendekatan demikian. Dia mencintai orang dalam reading ini dengan cinta yang tulus termasuk insecurities yang dimilikinya. Ada kartu pelari dalam reading ini, tampaknya energi pelari sangat kencang terasa dari orang dalam reading ini. Meskipun dia melayani dan menikmati obrolan atau diskusi di antara mereka, orang dalam reading ini selalu bersiap untuk meninggalkan koneksi di antara mereka. Rasa kewalahan dengan semua emosi yang dirasakannya akibat masa lalu, membuat orang dalam reading ini seringkali menjudge dan menghakimi diri sendiri. Seperti berkata, kalau kamu membuka diri, bersiaplah sakit hati lagi, atau, kamu sendiri yang bodoh, siapa suruh mau dibodohi, dan lain-lain. Suara-suara negatif seperti itu seringkali terdengar dan memberinya arahan dalam melangkah dan menyarankan keputusan. Menurut saya, yang dilakukan orang dalam reading ini sangat jauh dari pembelajaran diri. Sebaliknya, dia memberi energi negatif untuk diri sendiri. Berikutnya ada kartu ego. Kartu ego ini juga berasal dari orang dalam reading yang mempengaruhi koneksi dengan orang baru tadi. Emosi dan pikiran buruk yang selalu ada pada energi orang dalam reading ini, semakin lama akan menumbuhkan ego yang merasa lebih tahu bagaimana rasanya terhianati. Seolah-olah dia adalah manusia yang paling paham bagaimana rasanya tersakiti, padahal di luar sana masih banyak yang lebih parah daripada dirinya. Ego itu juga yang akan membuatnya sering berpikiran negatif tentang sosok baru yang berusaha mencintainya dengan tulus. Kartu terakhir dari reading ini adalah daya tarik. Kartu ini menunjukkan bahwa sebenarnya masing-masing merasakan daya tarik yang kuat dari koneksi ini. Keduanya merasakan tarikan seolah menemukan seseorang yang selama ini dinantikan. Daya tarik yang kuat di antara mereka berusaha diwujudkan oleh orang baru yang datang, tetapi berusaha diingkari oleh orang dalam reading ini. Kesimpulan dan saran, saya sangat memahami rasa sakit dan luka batin yang dimiliki oleh orang dalam reading ini. Saran saya sebagai sahabat, ada baiknya semua kejadian di masa lalu dijadikan pembelajaran, bukan dijadikan benteng penghalang masa depan. Caranya, dengan mengamati perilaku dari orang masa lalu yang mengkhianati, di masa depan jadikan perilakunya sebagai tanda atau red flags jika bertemu dengan orang baru yang ingin memasuki circle kita. Misalnya, orang dari masa lalu sering menceritakan tentang hal-hal berbau agama, tetapi kenyataannya dia tidak melakukan yang dibicarakannya. Itu adalah red flags jika bertemu orang baru. Atau orang di masa lalu sering bercerita tentang bisnisnya, tetapi ujung-ujungnya pinjam uang, maka itu adalah red flags untuk orang baru. Reading ini mengajari saya bahwa Tuhan selalu memakai caranya dalam bertindak. Jika kita berdoa mengharapkan jodoh yang baik, bisa jadi Tuhan sudah mengirimnya, tetapi kita tidak peka, karena orang tersebut justru membuka semua luka lama. Padahal orang tersebut didatangkan agar kita menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini menghalangi jodoh terbaik datang. Demikian reading kali ini, semoga bisa dipahami dan memberi penerangan. Terima kasih semua.